Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Majelis Jemaat GKI Bojonegoro mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya melalui ibadah ini, kiranya iman kita boleh disegarkan kembali. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa warta lisan. Yang pertama, ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyambut ulang tahun bagi segenap jemaat yang akan berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan selama sepekan mendatang. Yang kedua, peneguhan dan pemberkatan nikah. Jika tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri Saudara Vincent Christian dengan Saudari Bella Intan Sari yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Juni 2020 pukul 10 WIB di GKI Bojonegoro yang dilayani oleh Bapak Pendeta Iwan Sukmono. Kebaktian akan dilaksanakan sesuai dengan panduan protokol kesehatan dari Sinode Jatim. Kiranya jemaat sukalah mendoakannya. Untuk pengadaan perlengkapan multimedia, mengingat kebutuhan pelayanan gereja secara online dalam kebaktian umum, kebaktian anak, persekutuan doa, maka melalui persidangan majelis jemaat pada hari Minggu 14 Juni 2020 diputuskan untuk membeli perlengkapan multimedia berikut kamera syuting, lighting, tripod maupun lemari senilai Rp17.500.000. Jemaat sukalah mendukung dalam doa dan dana. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan multimedia ini boleh ditransfer ke rekening gereja atau melalui sampul khusus dengan mencantumkan keterangan untuk multimedia. Mari kita mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat. Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. La
Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, sebab Dialah Sang Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Damai sejahtera Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini untuk menjadi kata pembuka bagi ibadah kita. Firman-Nya berkata demikian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari bersama-sama kita mensyukuri hal ini, karena inilah sesungguhnya hasil atau sesungguhnya upah bagi setiap kita yang hidup di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita meresponinya dengan penuh sukacita. Kita menaikkan pujian, besarlah untungku jika Yesus milikku. Mari kita berdoa. Betapa berbahagianya kami ya Tuhan, ketika kami boleh menerima Engkau sebagai juru selamat kami. Betapa bersyukurnya kami ketika ada begitu banyak pemeliharaan sebagai wujud cinta kasih Tuhan bagi setiap kami. Hari-hari yang kami jalani tidak pernah lepas dari kebesaran dan keagungan kasih-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang dalam kerendahan hati kami untuk menyesali dosa dan kesalahan-kesalahan kami.
Untuk itulah kami mohon kiranya Tuhan mendengar setiap pengakuan dosa yang kami ungkapkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan berkenan atas hidup kami. Tuhan berkenan atas masa depan kami. Oleh karena itulah kami percaya bahwa Tuhan menyediakan pengampunan, bahkan menyediakan semangat kehidupan yang lebih baik. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Surat Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua, menjadi kabar sukacita atau menjadi berita anugerah untuk setiap kita. Firman-Nya berkata demikian, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita kembali memuji nama Tuhan. Kita menjalani hari-hari kita yang baru, seraya kita mensyukuri kebesaran kasih-Nya. Kuheran Allah mau memberi. Untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh beliau Bapak Pendeta Emeritus Stefanus Semianta. Dipersilahkan. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa untuk menyambut dan mendengarkan sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa pada kesempatan minggu perhentian anugerah-Mu ini, kami masih boleh berjumpa di dalam pelayanan kebaktian minggu ini. Biarlah kiranya firman-Mu yang akan kami baca dan dengar boleh sungguh-sungguh menyapa kehidupan kami, membangun dan mendorong kami memiliki tekad bersama-sama untuk membangun kehidupan di atas muka bumi ini dengan baik. Di tengah banyak maraknya kehidupan yang menuju kehancuran saat ini, Tuhan, firman-Mu mengantar dan mendorong kami untuk masuk kepada kehidupan yang Tuhan tawarkan sebagai buah iman
yang kami geluti di dalam meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalamnya kami boleh bersuka cita oleh karena masa depan kami merupakan sebuah kepastian bahwa bersamamu kami boleh membangun kehidupan, baik ketika di atas muka bumi ini maupun ketika kami meninggalkan dunia ini. Karena itu biarlah firman-Mu membangun iman kami mohon kuasa Roh Kudus dicurahkan sehingga kami mampu memahaminya dengan baik, mengertinya dengan baik, dan kami disegarkan serta dikuatkan. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mohon penyertaan Tuhan. Amin. Jemaat sekalian, kita bersama-sama akan membaca bagian dari firman Tuhan yang tercantum di dalam Matius pasal 10. Kita akan membacanya ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42 demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah firman Tuhan yang tercantum di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan. Haleluya. Jemaat sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, memasuki pertengahan tahun 2020 pada saat ini, jika kita merenungkan, jika kita merefleksikan tentang apa yang kita alami awal tahun sampai pertengahan tahun ini, baik kita sendiri-sendiri maupun kita bersama-sama sebagai persekutuan milik Tuhan, sebagai persekutuan umat percaya, kita semua memiliki pengalaman-pengalaman yang mengejutkan. Mungkin pada akhir tahun silam kita mempunyai program yang matang yang kita siapkan untuk kita lakukan pada tahun 2020 ini dengan baik. Namun Bapak Ibu sekalian, semuanya menjadi ambyar. Karena apa? Karena peristiwa mengejutkan yang tidak pernah kita sangka-sangka pada awal tahun ini, yaitu dengan munculnya pandemi virus COVID-19 yang sangat menyengsarakan masyarakat seluruh dunia ini. Pengalaman-pengalaman itu sangat beragam, berisi suka dan dukanya kehidupan, baik yang biasa maupun yang luar biasa, sehingga menjadikan banyak orang syok menghadapinya. Ada yang berbulan-bulan tidak bisa ketemu dengan anak-anaknya,
Ada yang shock karena kehilangan orang-orang yang disayanginya karena tugas di garis depan. Ada pula karena terdampak oleh virus tersebut sehingga keluarganya sangat-sangat menderita, baik di dalam kehidupan rumah tangga maupun ekonomi dan lain sebagainya. Banyak lagi. Pertanyaannya adalah, dari semua pengalaman-pengalaman tersebut, sejauh manakah kita menghayati kehadiran Tuhan di dalam pengalaman-pengalaman tersebut di dalamnya? Sejauh manakah kita menjalani pengalaman itu, menjalaninya sebagai pengalaman umat beriman yang percaya kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan? Berapa banyak kesaksian hidup yang dapat kita ceritakan dan kita sampaikan kepada orang-orang yang kita jumpai di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita? Bapak Ibu sekalian, ada seorang teman bercerita bahwa ketika mengalami kasus COVID-19, di dalam proses pemulihannya ia bilang begini, ada bagian yang harus saya lakukan, tetapi ada bagian yang saya serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan lakukan dalam menantikan pemulihan tersebut. Teman saya tersebut berusaha untuk taat apa yang dipesankan oleh dokter yang membimbing dan mengobatinya. Namun di sisi lain, ia terus berdoa, ia terus memohon, dan ia terus menyerahkan kondisinya tersebut kepada Tuhan, sehingga terjadi sebuah pemulihan yang dialami di dalam perjalanan menghadapi COVID-19 tersebut. Bahwa kehidupan yang kita hadapi bukanlah kehidupan kita sendiri, melainkan kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa hidup kita di dalam dunia ini bukanlah milik kita, tetapi milik Tuhan. Oleh karena itu, hidup yang kita jalani seharusnya hidup untuk memuliakan Tuhan dan menjalankan rencana-rencana yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita di dalam dunia ini. Seperti pernah saya sampaikan tanggal 14 Juni yang lalu, hidup untuk memuliakan Tuhan. Tentu ada banyak peristiwa hidup yang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian. Ada berbagai tantangan, ada berbagai persoalan, ada berbagai ketakutan yang dapat datang silih berganti di dalam kehidupan ini. Akan tetapi, di dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, kita akan dimampukan menghadapi segala persoalan tersebut sejauh kita berpaut kepada Tuhan. Maka terus terang, tentu pemeliharaan Tuhan kepada kita itu akan menjadi wujud dan kenyataan. Belajar dari Matius pasal 10 ayat pertama, bercerita tentang pemanggilan 12 murid Tuhan Yesus. Dinyatakan di sana bahwa Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk apa? Untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan manusia, untuk menyatakan kebaikan di dalam pelayanan mereka yang diutus oleh Tuhan itu. Hal itu dilakukan karena ada banyak tuaian, ada banyak orang yang haus dan dahaga akan hidup yang benar, yang perlu ditolong, yang perlu dirangkul, yang perlu dikasih. Namun dikatakan bahwa kurang pekerja yang bisa memanen tuaian bagi kerajaan Allah
tersebut pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, pemanggilan para murid itu diikuti dengan tugas pengutusan ke antara orang Israel. Untuk apa? Untuk memulihkan kehidupan mereka. Para murid itu diberi tugas untuk melakukan hal-hal baik, untuk melakukan penyembuhan orang-orang sakit, untuk mengusir roh-roh jahat yang gentayangan ingin meraup kehidupan manusia supaya menuju kepada kebinasaan. Maka mereka dipanggil dan diutus untuk apa? Untuk membawa kabar baik. Untuk apa? Untuk membawa kabar baik tentang kasih, tentang pengampunan, dan tentang anugerah Tuhan. Di tengah kondisi yang tidak baik, di tengah suasana yang tidak menopang kehidupan mereka, kasih, pengampunan merupakan anugerah Tuhan yang ditawarkan di dalam kehidupan mereka. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pengutusan itu Tuhan Yesus melarang para murid itu membawa bekal apapun dalam perjalanan hidup mereka, di mana para murid akan hidup bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah di dalam perjalanan hidup mereka itu, melalui orang-orang yang menyambutnya. Tuhan menyediakan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah lewat orang-orang yang menyambut dan menerima perjalanan kehidupan mereka. Dengan demikian, maka tugas tersebut bukanlah persoalan yang mudah, Bapak Ibu sekalian, melainkan para murid akan menjadi seperti domba berada di tengah-tengah serigala. Karena seperti domba di tengah-tengah serigala, oleh karenanya Tuhan Yesus memperingatkan bahwa mereka memang akan menghadapi aneka tantangan, bahkan pengkhianatan, pemberontakan, penganiayaan, bahkan dapat terjadi konflik di antara keluarga mereka. Kalau salah satu menerima dan menyambut tamu utusan Tuhan tersebut, maka mereka akan dibenci bagian daripada keluarga yang lain. Kabar yang dibawa para murid itu memang tidak akan selalu diterima dengan penuh kasih, penerimaan yang ramah, dan kedamaian. Hal itu Bapak Ibu sekalian membutuhkan kesetiaan, membutuhkan keberanian, tekad kuat, dan bersandar kepada Dia yang mengutusnya. Jika tidak demikian, mereka bisa saja terseret oleh pengaruh-pengaruh yang melemahkan perjalanan pengutusan mereka. Namun Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus menjamin dan memberi pengharapan bahwa mereka tidak akan berjalan sendirian. Oleh karena itu para murid tidak usah takut dengan situasi yang mereka hadapi di dalam perjalanan pelayan tersebut, sebab mereka tidak berjalan sendiri. Tuhan senantiasa mendampingi, Tuhan senantiasa memberikan kuasa-Nya untuk menguatkan dan menjamin perjalanan kehidupan mereka itu. Tuhan Yesus memberitahu para murid bahwa hidup mereka lebih berharga daripada seekor burung pipit yang tidak pernah jatuh di dalam terbang, tetapi Tuhan menjaga agar mereka tetap eksis kehidupan mereka. Tuhan akan menjaga murid-muridnya. Oleh karena itu Dia katakan bahwa rambut kepalanya pun dihitung oleh Tuhan. Hal ini Bapak Ibu sekalian merupakan jaminan dan janji kepada para murid dan semua orang yang percaya untuk menjalani tugas besar sebagai para duta
kerajaan Allah yang hadir di dalam Yesus Kristus di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana seorang memperlakukan para utusan Kristus dan para pelayan Allah? Hal itu akan mencerminkan orang tersebut memperlakukan Yesus dan Allah yang mengutusnya di dalam hidup ini. Oleh karena itu ia berkata, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Bahwa seorang utusan ternyata memegang kuasa penuh dari yang mengutusnya, seperti seorang duta besar berkuasa penuh di dalam suatu negara, di dalam kehidupan di dunia ini. Dengan demikian semua orang yang menyambut para murid menjadi orang yang menyambut Yesus dan Allah sendiri sebetulnya. Menyambut para utusan Kristus berarti menyambut Kristus, dan lebih daripada itu menyambut Tuhan sendiri di dalam kehidupan mereka, sehingga kehadirannya diterima dan disambut baik karena Allah menjamin, Allah memeliharanya, sekalipun ada berbagai peristiwa dan tantangan yang mesti mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Tentu saja ada yang menerima, tetapi tidak sedikit juga yang menolaknya. Seperti percakapan di medsos baru-baru ini yang marak di kehidupan di sekitar kita. Ada orang-orang yang menyambut Tuhan ditolak, diusir dari rumahnya, diusir dari keluarganya. Tetapi mereka tetap eksis bahwa mereka meyakini Tuhan adalah pemberi kehidupan. Dalam Kristus ada kehidupan yang mereka harapkan. Sekarang ini akan kita bicarakan siapakah kamu yang dimaksudkan di dalam kalimat Matius tadi. Bentuk jamak kamu di dalam bahasa Yunaninya mengacu pada ke-12 rasul yang disatukan, yang dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus, yang diutusnya sebagai sebuah kesatuan. Tetapi juga para murid sebagai pribadi-pribadi, di samping sebagai persekutuan, sebagai pribadi-pribadi yang harus melakukan panggilan Tuhan di tengah kehidupannya. Dalam kehidupan masa kini, Bapak Ibu sekalian, hal itu mengacu pada jemaat secara luas sebagai persekutuan umat percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang hidup benar di hadapan Allah, yang taat dan setia menjalani panggilan pengutusannya untuk menawarkan kebaikan kepada semua orang yang letih lesu. Penyambutannya merupakan penyambutan dan penerimaan akan Yesus Kristus dan Allah sendiri. Maka bersyukurlah kita bila diberi kesempatan yang indah dan luar biasa menjadi para utusan atau duta milik Tuhan ini. Menghadirkan kabar baik, menghadirkan damai sejahtera di dalam dunia yang syarat dengan beban pada saat itu. Mengapa, Bapak Ibu sekalian? Oleh karena ada upah, ada sesuatu yang akan didapatkan. Orang-orang sesuai dengan penerimaan atau penolakan mereka yang mereka lakukan kepada para utusan itu. Dan apakah upah itu? Di dalam dunia kerja, Bapak Ibu sekalian, yang namanya upah adalah sesuatu yang didapat seseorang dari mengerjakan sesuatu. Tetapi upah seperti apa yang dimaksud di sini? Bukan suatu materi yang akan didapat secara berlimpah sebagai kompensasi setelah bekerja keras,
Tetapi makna upah yang dimaksudkan para nabi, para rasul, orang-orang benar dan penerimanya selaras Amsal 10 ayat 16a adalah kehidupan. Allah hadir di dalam Yesus Kristus membawa kehidupan bagi semua orang, baik di dunia ini maupun kehidupan yang akan datang. Di dalam surat Amsal tersebut ditegaskan bahwa upah pekerjaan orang benar adalah membawa kehidupan. Dengan demikian maka semua orang yang hidup benar di hadapan Allah dan menyampaikan kabar baik, membawa shalom, membawa damai sejahtera, kehadirannya membawa kehidupan, kehadirannya membawa orang kepada jalan keselamatan, menghantar mereka untuk hidup dan selamat. Karena itu betapa sukacitanya jika kehadiran kita selama kita masih dikaruniai kesempatan untuk bernapas, kesempatan untuk hidup, adalah menghidupkan mereka-mereka yang terpuruk kehidupannya sehingga pulih kembali dan memiliki pengharapan akan masa depannya. Seperti sebuah keluarga yang sederhana yang membuka sebuah warung, tetapi setiap pagi ia memberikan makan kepada seorang anak miskin yang setiap pagi datang untuk ke warungnya sebelum berangkat ke sekolah, dan berapapun uang yang dibawa diterima dan dia berikan sesuatu yang mencukupkan untuk bekal mereka sekolah. Dan apa yang terjadi setelah menjadi orang dan berjabatan di dalam sebuah perusahaan, di dalam tugasnya, ketika saat itu ada keputusan pemerintah daerah bahwa warung di tempat bapak berusaha tersebut akan digusur, maka kemudian dia sebagai pejabat perusahaan di kota itu, dia ingat bahwa warung itu harus diselamatkan. Maka dia datang ke warung itu dan mengajak bapak itu untuk meninggalkan tempat itu dan mengelola warung di kantin yang dia bisa bekerja untuk melanjutkan kehidupannya. Berbuat baik karena Allah sudah menyertai dia, sudah membangun kehidupannya sehingga menjadi baik, maka dia bersyukur untuk semuanya itu untuk kebaikan orang lain. Jadi walaupun Alkitab berkisah tentang aneka penderitaan yang dialami para nabi dan utusan-utusan Allah yang kehidupan mereka mengalami hal tersebut, namun kehidupan mereka dijaga dan dipelihara Tuhan dengan baik. Seperti Musa yang berhadapan dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk di dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Namun ia boleh mengukir kehidupan dan mengakhiri pelayanannya dengan membuat regenerasi yang berkesinambungan pelayanannya dengan baik melalui kehidupan Yosua yang selama ini sudah dibimbing bertahun-tahun untuk mengikuti perjalanan pelayanannya. Kita mengenal juga Nabi Elia. Elia adalah nabi Tuhan yang pernah terancam nyawanya oleh Isabel sampai ketakutan dan mengasingkan diri. Tetapi dia dipelihara oleh Tuhan yang mengirimkan roti bakar melalui malaikatnya agar dia tetap hidup, tetap berkarya, tetap melayani, yang harus mengurapi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melanjutkan kehidupan umatnya. Oleh karena itu, jika tidak demikian, tentu mereka adalah nabi palsu, seperti yang terjadi pada Hanaya rekan Yeremia yang harus mati, dan seorang yang diceritakan beberapa hari yang lalu, seorang pendeta yang melayani di Surabaya harus ditangkap polisi karena perbuatannya
yang memalsukan kehidupan yang benar. Bapak Ibu sekalian, di dalam Yeremia 28 kita mendapat cerita tentang konflik perbedaan nubuat antara Yeremia dan Hanaya. Sebelumnya pada pasal 27 Yeremia menubuatkan bahwa Kuk Babel, yaitu peristiwa pembuangan untuk umat Israel, akan berjalan lama, panjang. Hal itu disimbolkan dengan Yeremia memakai sebuah kuk yang dipasang atau pasangan di pundaknya. Oleh karena itulah ia menasihati bangsa Israel perlu menyadari bahwa ketika penderitaan itu masih lama, mereka harus bersiap. Penderitaan panjang tersebut harus disikapi oleh mereka, bersiap untuk kondisi yang masih akan mencekam perjalanan hidup mereka, agar supaya mereka tidak stres. Seperti kita menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, ketika semuanya dikatakan masih panjang waktunya, kita harus bersiap dengan apa yang ada pada kita. Tetapi kemudian Hanaya muncul dengan nubuatan yang berbeda. Dengan mematahkan kuk yang dipakai oleh Yeremia, ia menyatakan bahwa pembuangan itu hanya akan berlaku 2 tahun, dan perkakas rumah Allah itu yang telah dirampas itu akan dikembalikan lagi. Namun hebatnya Yeremia, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang yang berpegang pada kebenaran, berhadapan dengan nabi yang berbeda nubuat dengan dirinya itu, dia tidak marah. Yeremia tidak mau terjebak di dalam sebuah konflik horizontal antara dirinya dengan Hanaya. Bahkan Yeremia mengaminkan kata-kata Hanaya, syukurlah, mudah-mudahanlah yang dikatakan Hanaya itu benar. Tetapi bagi Yeremia yang penting adalah hasilnya nanti. Akan ketahuan siapa nabi yang benar di hadapan Tuhan itu. Di dalam kisah selanjutnya dikatakan bahwa Hanaya mematahkan kuk Yeremia dan Yeremia lalu pergi. Tetapi apa yang terjadi berikutnya? 2 bulan berikutnya Hanaya mati. Di sini ada banyak hal yang kita tarik pelajarannya. Kita dapat pelajaran berharga bahwa yang pertama, di dalam menghadapi situasi sulit, kadang-kadang kita menjumpai adanya pihak-pihak yang berupaya baik untuk menghadapi dan memperbaiki situasi pandemi COVID ini, agar masyarakat dapat kembali memiliki hidup dan pengharapan yang baik. Tetapi di sisi lain, ada pula orang-orang yang menyebar berita bohong yang mematikan, sehingga masyarakat cemas dan menjadi bingung. Itu yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh bermain-main dengan tugas panggilan pengutusan yang Tuhan berikan kepada kita, dan harus terus menyampaikan apa yang benar di dalam hidup kita dan pelayanan kita. Jangan sembarangan ketika kita menerima tugas panggilan itu di dalam pelayanan kita. Tetapi marilah kita hidup benar dengan apa yang Tuhan percayakan. Bagi para nabi, bagi orang-orang benar, dan para murid dikatakan ada upah yang menanti ketika mereka menjalankan tugas pengutusan mereka dengan baik dan benar, yaitu jalan kebenaran, kehidupan tersedia bagi kehidupan mereka, memasuki kehidupan dan kemuliaan kekal bersama Allah Sang Pemilik kehidupan itu sendiri, bukan untuk 1-2 hari, tetapi untuk selama-lamanya. Kehidupan di bumi ini sementara sekali.
Tetapi yang tidak berjalan sesuai rencana Allah akan mati, seperti Hananya dan pemimpin-pemimpin palsu serta nabi-nabi palsu yang membangun kehidupan dengan cara mereka sendiri, bukan dengan cara Tuhan. Demikian juga orang-orang yang menyambut kunjungan para utusan mereka. Mereka akan memperoleh upah yang sama, yaitu kehidupan yang dijaga, kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan. Rasul Paulus menguraikan hal tersebut melalui Roma pasal 6 ayat 12 sampai 23 bahwa kehidupan kita sebagai jemaat Allah adalah kehidupan yang telah dimerdekakan dari dosa dan hidup di dalam kasih karunia, khususnya di ayat 14. Sebagai orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia, maka panggilannya adalah menyerahkan kehidupan diri kita dan hidup sebagai hamba kebenaran yang membawa pengudusan dirinya, meninggalkan segala sesuatu, yaitu cara hidup di dalam dosa yang tidak diperkenan oleh Allah. Sebab apa? Sebab upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian, sementara kasih membawa kepada kehidupan. Seperti diungkapkan oleh Rasul Paulus, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah kehidupan adalah milik para nabi, milik orang benar, milik para rasul, milik semua umat yang menyerahkan diri dan hidupnya di dalam Tuhan. Dan upah itu juga akan dimiliki oleh orang-orang yang menyambut para rasul dan orang-orang yang melayani mereka di dalam tugas pelayanan mereka dengan baik dan benar. Oleh karena itulah para rasul dan kita semua diajak menghayati bahwa kehidupan yang mereka miliki, kehidupan yang mereka bawa kepada banyak orang dalam perjalanan pengutusan mereka, dalam perjalanan pengutusan kita bersama, adalah kehidupan yang harus kita jaga, kita sebarkan, baik waktunya menyenangkan maupun tidak menyenangkan, baik waktunya baik maupun tidak baik. Dalam kehidupan ini, kalau itu kita lakukan dengan baik, ada sorak-sorai dan sukacita yang digaungkan oleh Mazmur 89. Bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata, jelas akan mendatangkan sukacita, dan sukacita itu yang membuat pemazmur hendak bernyanyi dan bercerita mengenai kesetiaan Tuhan yang menunjukkan pemeliharaannya. Betapa indahnya kita juga bersyukur menceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan itu di dalam sepanjang perjalanan kita, seperti pemazmur ungkapkan. Bagi pemazmur, orang yang hidupnya dapat mensyukuri pemeliharaan Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya berada di dalam cahaya kemuliaan Tuhan. Maka doa dan syukurnya adalah, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup di dalam cahaya wajah-Mu. Kiranya Bapak Ibu sekalian, teladan para nabi, teladan para orang-orang benar, para rasul dan semua yang melayani sebagai kepanjangan tangan Tuhan, menginspirasi kehidupan kita di dalam menjalankan panggilan pengutusan Tuhan di tengah kehidupan ini. Walaupun tidak selalu mudah, walaupun ada aneka tantangan, sehingga ajakan pemazmur untuk bernyanyi, untuk bercerita tentang Tuhan kepada banyak orang mengenai pengalaman pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita sekalian, boleh menjadi berkat yang menghidupkan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saya mengundang Bapak
Bapak Ibu saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, dan dengan mengingat akan baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang derita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Tuhan dalam sebuah semangat untuk kami tetap setia mengikut kehendak Tuhan, untuk kami tetap setia menjaga dan merawat iman kami sampai kami mendapatkan kesempurnaan daripada setiap janji-janji Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami mengingat rekan-rekan kami yang sakit dan lemah tubuh. Tuhan kiranya melawat mereka untuk menguatkan, untuk menopang, bahkan memulihkan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tetap berjuang di garis depan ketika mereka harus merawat rekan-rekan yang sedang sakit, secara khusus karena pandemi corona. Engkau menjaga keselamatan dan kesehatan mereka. Dan biarlah setiap pelayanan yang dilakukan sungguh membuahkan sukacita di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk aktivitas gerejawi kami ke depan, secara khusus untuk rencana pernikahan saudara Vincent dan saudari Bella. Kami percaya bahwa ini adalah bagian dari perwujudan kehendak Tuhan. Berkati segala persiapan-persiapan yang ada, supaya sampai pada waktunya nanti peneguhan dan pemberkatan nikah berjalan seturut kehendak Tuhan. Kami mau memasrahkan kehidupan keluarga kami, keluarga umat-Mu, dalam upaya untuk terus saling peduli satu dengan yang lain, dalam upaya untuk terus memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan untuk tumbuh kembangnya anak-anak dengan baik. Tuhan yang menyempurnakan. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, supaya para pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah tetap dapat melayani, bahkan tetap dapat memimpin dengan baik bangsa ini. Inilah doa dan harapan kami, yang semuanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengajar kami untuk bersama-sama kami berdoa demikian. Kudus dan ada
melanjutkan liturgi kita dalam pelayanan persembahan. Nats persembahan terambil dari Mazmur 43 ayat 4. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka aku akan pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau dimasukkan ke kantong kotak persembahan yang sudah disediakan di gedung gereja. Kita sambut pelayanan persembahan ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 403 ayat 1 dan 3. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, ini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita satukan persembahan kita ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh dengan kasih karunia, yang telah memelihara kami senantiasa, terimalah persembahan kami. Ajarlah kami untuk mempersembahkan diri kami seutuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Amin. Jemaat sekalian, mari dengan penuh sukacita pula kita akan bersama-sama menaikkan pujian pengutusan. Kita nyatakan bahwa kita memerlukan juru selamat supaya kita boleh sampai pada tujuan Labuan Abadi. Memerlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan
sekalian, kini arahkanlah hatimu kepadanya. Pulanglah dengan damai sejahtera untuk menjadi saksinya dimanapun saudara masing-masing berada. Terimalah berkat Tuhan. Demikian akhir ibadah kita. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan karya Tuhan beserta kita. Amin.